kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat siang, shalom Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Haleluya, haleluya. Kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan terlalu ajaib bagi setiap kita. Yang merasakan kasih Tuhan boleh lambaikan tangan sama-sama. Wow, siang hari ini kita datang memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu, mari kita bangkit, berdiri bersama-sama. Kita tepuk tangan yuk, come on. Haleluya. Katakan, come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tepuk tangan sama-sama ya. Katakan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah, tak berubah. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi dan habislah. Yesusku ajaib bagiku. Katakan sama-sama yuk, angkat tangan kita katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ayo tepuk tangan sama-sama, musik memuji Tuhan, come on. Haleluya. Yesus kita ajaib, kasih-Nya ajaib. Yo, ayo sama-sama katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ayo katakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu. Yesusku sekali lagi, tak berubah, tak berubah. Setiap hari bertambah-tambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Ayo lambaikan tangan sama-sama, nyanyikan. Haleluya, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi nyanyikan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Sekali lagi ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, haleluya. Ayo. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. ya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Sama-sama bagian kita menceritakan kemuliaan. Ya, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara dan perbuatannya
yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Dia lebih dahsyat segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, amin, kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Ayo jemaat Tuhan, katakan, sebab Tuhan amin, dari segala Allah. Ya Tuhan, Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ayo tepuk tangan lebih bagi Tuhan, Lord. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Kuasanya dahsyat, ayo melompat bagi Tuhan, katakan sebab Tuhan Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 ya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Come on. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Terus nikmati hadiratnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kedahsyatanmu, kebesaranmu Tuhan, itu Kau limpah-limpahkan bagi kami. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Mari kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Sangat baik. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya ya Tuhan. Bagi hidup kami, haleluya. Kau hadir siang hari ini Tuhan, Kau melawat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Layaklah Tuhan disembah. Haleluya, haleluya. Layaklah Tuhan dipuji. Nama Dia
Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tepuk tangan bagi Tuhan bersama-sama. Mari bawa hati kita katakan, Kau sungguh indah tiada, sungguh menakjubkan. Tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Engkau melimpahkan kasih-Mu itu bagi kami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat. Ya Tuhan, Kau Allah yang layak disembah, dipuji. Hidup kami penyembahan bagi-Mu Tuhan. Akan Engkau, oh, ku kagum, hormat akan Engkau. Haleluya, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak, Tuhan yang di dalam kami, layak dipuji. Ku kagum, mari jemaat Tuhan sendiri katakan, ku kagum. Ya Tuhan, kami kagum akan Tuhan. Engkau Tuhan selama-lamanya bagi kami, penolong kami. Sekarang musik memuji Tuhan. Bapak Ibu mari berbahasa roh bersama-sama. Shandara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Shandara la bayara 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 la bayara. Shandara la bala 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 bala. Oh, ya la bala 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 bala. Angkat hatimu kepada Tuhan, pikirkan Tuhan. Oh, ingat kasih-Nya, ingat perbuatannya. Dia penolong yang terbukti. Kasih-Nya yang menguatkan kita, meneguhkan kita. Sebab itu siang hari ini bawa kekaguman kita kepada Tuhan. Terus berbahasa roh.
bangun imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama pandang Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, mari jemaat Tuhan sendiri. Oh, ku kagum, ku kagum. Yes, ini hati kami, hidup kami bagimu Tuhan. Yes, akan Engkau, kami milikmu ya Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari lebih lagi. Oh, ku kagum hormat akan pribadimu Tuhan, yang layak dipuji. Ku kagum, sekali lagi. Oh, ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum haleluya, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Ayo sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu. Haleluya. Kami kagum. Haleluya. Kami tinggikan Engkau ya Allah kami. Oh, tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu ya Allah. Engkau hebat, kasih-Mu hebat. Haleluya. Kasih-Mu memulihkan bagi kami. Terus sembah Dia, nikmati kasih-Nya. Yes, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya. Come on. Oh ya yes. Izinkan kami melihat perbuatan-perbuatan ajaib-Mu Tuhan. Izinkan kami boleh melihat cara-cara Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Dan nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami. Haleluya. 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 Tiada yang seperti-Mu Tuhan.
Yesus, nikmati hadiratnya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku. Percayalah, Dia penolong bagi kita. Penolong yang terbukti. Caranya pasti ajaib bagi kita. Oh Yesus, Yesus terlebih besar. Oh Yesus, Yesus terlebih besar. Kami agungkan, kami megahkan Engkau Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan sendiri sambil mengangkat tangan nyanyikan Yesus terlebih besar, Yesus Oh Yesus, hanya Yesus. Engkau tinggal di dalam kami, kami tinggal di dalam Engkau. Ya. Yesus terlebih besar, oh Yesus terlebih, sampai selamanya dalam hidup kami. Mata kami tertuju akan Engkau. Di dalamku selamanya, selamalah. Mari bangkit, berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, katakan Yesus terlebih besar. Yesus, Yesus terlebih besar. Di dalamku, ya Tuhan, di dalamku. Yesus, oh Yesus, Yesus terlebih. Haleluya, Yesus terlebih. Di dalamku, di dalamku. Mari berbahasa roh, biarkan musik memuji Tuhan. Ayo berbahasa roh. Shandara bayar ala bayar ala bayar ala bayar. Shandara la bala 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 bala. Berbahasa roh. Oh ya la bala 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 bala. Percayalah, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Perbuatannya ajaib bagi kita. Oh ya la bayar ala bayar. Dia tahu cara menolong kita. Sebab itu tundukkan diri kita kepada tangan Dia yang kuat. Andalkan Tuhan. Shandara labo ya la bala 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 bala. Jesus, Jesus, Jesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Oh Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin, amin. Yesus terlebih besar. Di dalamku selamanya. Dalamku, oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
percaya Engkau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Dan di dalam hadirat-Mu kami sama-sama mau duduk diam dengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan semua kami di tempat ini. Berikan kami roh hikmat dan wahyu. Untuk kami bisa memahami dengan benar apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang semuanya, shalom. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, saya percaya kita berkata luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Ibadah yang ketiga ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema sikap yang benar dalam menghadapi kesesakan di dalam kehidupan. Ya, nah kenapa saya berkata sikap yang benar? Karena seringkali apa saja yang terjadi dalam hidup kita itu tergantung bagaimana sikap kita. Tergantung bagaimana respon kita. Masalah yang dihadapi seseorang bisa sama. Tetapi hasil dari masalah itu terhadap seseorang bisa berbeda. Tergantung bagaimana orang tersebut menyikapi atau meresponi setiap masalah yang ada. Ada orang, ada satu keluarga katakanlah orang tuanya gagal usaha atau mengalami kebangkrutan. Anak yang nomor pertama punya sikap malu gak mau sekolah. Karena orang tuanya bangkrut, gak bisa jajan di kantin, takut direndahkan di sekolah. Akhirnya sikap dia adalah dia tidak mau sekolah, dia tidak mau belajar sama sekali. Tapi ada anak nomor 2 dia berkata justru karena orang tua saya gagal usaha, saya gak boleh jatuh miskin selamanya. Saya harus belajar dengan rajin, belajar dengan tekun supaya suatu saat nanti kami keluar dari yang namanya kotak kemiskinan. 10-15 tahun ke depan tentu kita melihat hasilnya. Masalahnya bisa sama, tetapi respon 2 anak ini berbeda. Maka saya percaya orang yang malas sekolah dia akan tetap gitu-gitu aja. Sementara anak yang nomor 2 yang rajin dia akan mengalami hal yang berbeda. Masalah sekali lagi bisa sama tapi sikap kita akan menentukan apa yang kita tuai. Apa yang kita peroleh dari apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah bagaimana sekarang kita sebagai orang percaya bersikap di tengah-tengah kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Karena kalau kita ngomong kesulitan, semua orang pasti punya kesulitan. Tidak peduli dia orang kaya, tidak peduli dia orang miskin, tidak peduli dia pengusaha, pekerja, ibu rumah tangga, pendeta sekalipun, para pekerja, hamba Tuhan, mahasiswa, para murid, semuanya orang punya kesulitannya masing-masing. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang benar bisa meresponi segala kesulitan, segala kesesakan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama mari kita lihat sama-sama dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kita akan lihat sama-sama. Firman Tuhan berkata dengan jelas, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya.
Ayat firman Tuhan ini berkata, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka. Siapa mereka di situ? Orang-orang apa? Benar. Ia adalah tempat perlindungan mereka. Tempat perlindungan buat orang-orang benar. Pada waktu kesesakan. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil poin bahwa saudara dan saya mesti berdamai dengan kesulitan. Saudara dan saya mesti berdamai dengan kesesakan. Kenapa mesti berdamai? Karena dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kesesakan, kesulitan dalam hidup juga merupakan bagian dari perjalanan hidup orang-orang benar. Amin saudara. Kesulitan ataupun kesesakan kita udah lihat tadi juga ternyata merupakan bagian dari perjalanan hidup orang-orang benar. Masalahnya kalau kita tidak memahami ini, kita bisa punya reaksi yang salah terhadap kesulitan. Karena kita selalu berpikir kalau kita jadi orang benar, kita nggak mengalami kesulitan. Kalau kita jadi orang benar, kita nggak mengalami kesesakan. Makanya waktu kita mengalami kesesakan, kita jadi komplain, kita jadi marah-marah sama Tuhan. Kita nggak bisa terima tuh, kita nggak bisa berdamai dengan hal tersebut. Rasanya kita mau terus melawan dengan hal tersebut. Kita nggak bisa terima dengan kesulitan-kesulitan semua yang terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk bisa mengerti. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk bisa memahami bahwa sebenarnya segala kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, segala kesesakan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu merupakan bagian daripada perjalanan hidup sebagai orang-orang benar. Kalau saudara orang benar, kesulitan itu biasa. Amin. Kok wajahnya nggak enak lihat saya? Pak, harusnya orang benar nggak ada kesulitan dong Pak. Ini bisa aja itu Tuhan izinkan terjadi untuk proses dalam hidup kita. Nah, bagian saudara dan saya adalah menerima. Katakan sama saya menerima, 1, 2, 3, menerima. Kalau kita udah nerima, kita udah ikhlas bahwa kesulitan, kesesakan, pergumulan merupakan bagian dari perjalanan hidup sebagai orang benar, baru saudara dan saya bisa meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dengan benar. Tapi selama kita belum bisa menerima, selama itu juga saudara dan saya punya kemungkinan untuk meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan respon yang salah. Kalau kita udah bisa menerima segala sesuatu itu hidup kita jauh lebih ringan. Hidup kita jauh lebih enteng. Nah seringkali orang bergumul dalam hidup ini seolah-olah kian hari kian berat, kian waktu kian menekan. Kenapa? Karena intinya memang mereka tidak bisa menerima. Saya seringkali ketemu orang yang katakanlah udah lanjut usia. Saya punya orang tua itu udah lanjut usia, udah 80-an. Dari umur 70-an aja saya udah bilang jangan macem-macem. Tapi dia bilang enggak saya masih kuat naik pohon. Lu mau naik pohon saudara. Dia enggak bisa menerima bahwa dia sudah tua. Kalau kita enggak bisa menerima, ya semua akan jadi beban buat kita. Contoh, saya coba lihat-lihat kapan saya ya awal-awal khotbah di Istana Regensi. Lihat-lihat ternyata kurang lebih tahun 2006. Awal-awal saya khotbah di sini. Saya lihat foto saya 2006, rambut saya masih lebat saudara. 2006. Saya lihat foto saya sekarang rambut saya sudah enggak ada. Bahkan ada lampu di sini kalau saya nunduk saudara lihat titik terang di kepala saya.
Nah itulah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup. Alkitab bilang manusia jasmaniah kita akan semakin merosot. Ada perubahan lepas perubahan. Nah kita harus bisa menerima. Saya menerima, mau nggak ada rambutnya nggak ada masalah. Saya menerima. Tapi ada banyak orang nggak bisa menerima. Makanya ada orang yang udah tua berupaya dikelihatin muda. Sampai pipinya ditarik benang 2,5 km. Ditarik sedemikian rupa nggak mau kelihatan tua. Akan berupaya supaya nggak kelihatan tua. Saya mau kasih tahu hukum alamnya makin tua. Kalau udah makin tua biasanya ya makin keriput. Udah seperti itu. Nerima. Tapi kalau saudara tidak bisa menerima, saudara akan bergumul di area itu terus. Keluarkan semuanya, energi, keuangan, semua di area itu. Karena saudara jadi orang yang nggak bisa menerima. Itulah kalau kita tidak bisa menerima. Ada banyak orang kemarin waktu pandemi juga sama, tidak bisa menerima, memang kondisinya seperti itu. Akhirnya sepanjang hidupnya cuma mengeluh. Kenapa? Karena tidak bisa menerima. Makanya saya mau kasih tahu buat setiap kita semua, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus bisa berdamai dengan hal tersebut. Kita harus bisa menerima, sebab ketika saudara dan saya bisa menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, di situ kita akan mengalami yang namanya keringanan dan kelegaan dalam hidup ini. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Jadi yang pertama saudara dan saya harus bisa menerima, berdamai. Jadi sekarang yang punya masalah, punya persoalan, berdamai. Itu bagian kok dari perjalanan hidup kita. Bagian dari perjalanan hidup sebagai orang percaya. Bagian kita sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa merespon segala sesuatunya dengan baik ke depannya. Jadi yang pertama kita harus bisa berdamai. Kita harus bisa menerima akan hal tersebut. Katakan sama saya, bisa berdamai dan bisa menerima. 1, 2, 3, bisa berdamai dan bisa menerima. Terima. Ikhlas, kalau bahasa Indonesianya. Terima apa yang saudara alami hari ini. Terima dulu, berdamai dulu dengan itu. Nanti dari penerimaan itu saudara bisa bereaksi dengan benar. Selama saudara belum bisa menerima, saudara akan mengalami kesulitan untuk bereaksi dengan benar. Selama saudara masih bilang, kenapa sih begini, kenapa sih begitu, ya saudara akan mengalami kesulitan untuk bisa enjoy, untuk bisa menikmati ya setiap musim, setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang pertama menerima. Ya, yang kedua bagaimana kita bisa bereaksi, memiliki sikap yang benar di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesesakan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-15. Mazmur 50 ayat 15. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu apa? Kesesakan. Terus, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Katakan sama saya, memuliakan Tuhan. 1, 2, 3, memuliakan Tuhan. Alkitab mengajar kita, berserulah kepadaku. Jadi ini reaksi kedua, respon yang benar. Saat saudara dan saya menghadapi pergumulan dalam hidup. Alkitab mengajar kita yang kedua adalah berseru kepada Tuhan. Bukan menggerutu. Berseru. Tahu artinya berseru ya?
Berseru itu bukan cuma teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, bukan cuma begitu. Bukan cuma sekedar teriak. Tapi di balik seruan itu ada terisi sebuah harapan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Itu berseru. Bukan saya udah teriak-teriak sama Tuhan. Teriak-teriak aja kalau nggak ada harapan di dalamnya untuk apa? Itu cuma suara yang keluar secara lantang aja. Suara yang keluar secara keras aja. Tapi berseru ini seperti ada satu pengharapan di dalamnya. Seperti ada orang yang tersesat di tengah jalan, di tengah hutan maksud saya. Terus tiba-tiba dia dengar suara seperti ada suara orang lain yang gak ketahuan ada di mana. Maka orang ini akan berseru-seru minta tolong. Karena dia berpengharapan supaya orang itu bisa menemukan dia. Ada harapan di balik seruannya. Nah, Alkitab berkata, berserulah kepadaku. Tuhan mau saudara dan saya berseru kepada Tuhan. Dan betul-betul dalam seruan saudara, cuma ada harapan di dalam Tuhan. Dan cuma Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong saudara dan saya. Itu seruan. Kalau menggerutu Pak, menggerutu beda lagi. Pernah menggerutu enggak? Atau gini, pernah lihat orang menggerutu enggak? Nenek saya bilang kalau ditanya orang tolong dijawab. Pernah lihat orang menggerutu enggak? Nah gitu. Kan saya jadi seneng khotbahnya. Kalau orang menggerutu biasanya ngapain suaranya? Kadang-kadang dia ngomong gini kan, kenapa gini sih? Harusnya kan gini, kenapa begitu? Harusnya kan. Harusnya kan. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa begini sih? Saya kan sudah pelayanan, saya kan sudah ke gereja, saya sudah memberi, saya sudah semuanya. Kenapa begini sih Tuhan? Harusnya kan. Kira-kira siapa yang lebih hebat tuh, dia atau Tuhan tuh? Dia seolah-olah kayak ngajarin Tuhan kan, harusnya kan tuh. Orang tuh kalau menggerutu tuh kayak gitu. Nggak bisa menerima. Bahkan kalau perlu seperti dalam tanda petik seolah-olah kayak meragukan kedaulatan dan kehebatan Tuhan. Dia yang paling lebih bisa, harusnya begini Tuhan. Nah, itu kalau orang menggerutu. Kalau berseru, ada harapan di dalamnya. Kalau menggerutu, komplain sama Tuhan. Bukan lagi harapan, marah-marah sama Tuhan. Suatu hari ada seorang nelayan. Kerjaannya jemur ikan. Di depan rumahnya dijemur ikan besar, banyak di situ. Tiba-tiba langitnya mendung. Terus ikannya dia beresin lagi, tarik lagi ke dalam rumahnya. Nggak lama dia beresin, langitnya cerah lagi. Dia keluarin lagi ikannya, beresin lagi tuh banyak ikannya diberesin lagi. Nggak lama kemudian mendung lagi. Diberesin lagi ikannya. Nggak lama kemudian cerah lagi. Dia beresin lagi ikannya semuanya. Sambil menatap langit, dia bilang, Tuhan kok gini sih? Kalau Tuhan gak pintar atur cuaca, Tuhan turun sini jemur ikan, biar saya naik atur cuaca. Itu gambaran orang yang suka menggerutu. Marah-marah, komplain sama Tuhan. Nah kalau reaksi kita kayak gini, ya saudara gak usah mengharapkan Tuhan bekerja. Saudara marah-marah sama Tuhan. Kita pikir waktu kita komplain kita lebih hebat. Enggak. Makanya perjalanan bangsa Israel muter-muter di padang gurun. Karena banyak mereka yang kerjaannya cuma menggerutu. Bukannya berseru dan mengucap syukur kepada Tuhan. Menaruh harapan. Mengucap syukur tuh begini, setuju, menerima apapun yang diizinkan terjadi, itu pasti yang terbaik yang Tuhan sediakan. Itu pada saat saudara dan saya mengucap syukur dan berseru kepada Tuhan.
bukan menggerutu. Dan buat saya menggerutu adalah tindakan buang-buang waktu. Jadi kalau hari ini saudara menghadapi persoalan dalam hidup, lalu isinya selama ini cuman menggerutu, saya mau kasih tahu saudara sedang buang-buang waktu. Percayalah tidak ada keajaiban di balik menggerutunya saudara. Percayalah tidak ada mukjizat di balik menggerutunya saudara. Percayalah tidak ada hal-hal yang dahsyat di balik menggerutunya saudara. Yang ada saudara justru akan semakin lemas, semakin lemah, semakin tidak berdaya, bahkan semakin jauh daripada Tuhan. Kalau hidup kita diisi dengan menggerutu dan menggerutu saja. Mazmur 18 ayat yang ke-6. Mazmur 18 ayat yang ke-6. Firman Tuhan juga mengajar kita ketika aku dalam kesesakan. Baca kalimat berikutnya, 1, 2, 3. Aku berseru kepada Tuhan. Berseru. Aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Bilang kiri kanannya, berseru bukan menggerutu. Bilang ya, berseru bukan menggerutu. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ini saatnya saudara dan saya terus memiliki respon yang benar. Ya, ada orang bilang uang itu sumber masalah. Saya bilang enggak, uang bukan sumber masalah. Sejak kapan uang jadi sumber masalah? Enggak pernah. Karena dia uang, dia gitu-gitu aja. Respon saudara terhadap uang itu yang menentukan. Uang jadi berkat atau jadi sumber masalah. Uangnya mah diam-diam aja, betul enggak? Uang enggak pernah bergerak di dompet saudara, dia tenang-tenang aja. Dia posisinya netral. Di rekening saudara juga kalau saudara enggak tarik juga enggak akan berkurang. Kalau saudara enggak tambahin juga enggak akan bertambah. Dia netral-netral aja, dia bukan sumber masalah. Makanya Alkitab nggak bilang uang sumber masalah. Alkitab bilang cinta akan uang. Cinta itu apa? Respon kita terhadap uang. Kalau respon kita cinta sama uang, itu baru akar daripada segala kejahatan. Nah, dalam hidup ini semua yang penting adalah bagaimana saudara dan saya bisa bersikap dengan baik. Di tengah kesulitan, kalau respon kita benar, sikap kita benar, kita akan menuai hal yang benar, kita akan menuai hal yang baik. Tapi di tengah kelimpahan sekalipun, kalau saudara sikapnya nggak baik terhadap kelimpahan, saudara juga bukan menikmati kelimpahan itu. Justru saudara akan semakin terjerembab karena kelimpahan itu. Saya banyak menemukan orang-orang yang tadinya dalam pergumulan, dalam kesulitan, suami istri setia saudara. Begitu berubah usahanya, maju jadi kaya raya, suaminya kawin lagi saudara. Lalu bilang kekayaan sumber masalah, bukan responmu terhadap kekayaan. Bukan kayanya yang salah, respon kita terhadap kekayaan itu yang salah. Makanya jadi masalah. Saudara boleh kaya raya, tapi kalau respon saudara benar, kekayaan itu tidak akan bikin saudara jauh dari Tuhan. Amin. Jadi saya berdoa semua kita di sini bisa selalu bereaksi, berespon dengan benar di setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana respon kita di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amsal 24 ayat yang ke-10.
Ya, lihat sama-sama Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10, baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, apa di situ? Kecillah kekuatanmu. Jadi yang ketiga, respon kita dalam melewati masa-masa sulit, dalam melewati masa-masa kesesakan, dalam melewati masa-masa kesukaran dalam hidup ini, jangan sampai saudara dan saya tawar hati. Itu responnya. Kadang orang di tengah kesulitan langsung tawar hati. Kenapa bisa tawar hati? Yang tadi saya sudah ngomong di poin yang sebelumnya. Karena respon kita selalu diisi dengan menggerutu. Akhirnya tak kunjung melihat pertolongan Tuhan. Tidak kunjung melihat firman Tuhan. Tidak kunjung melihat tuntunan dan arahan Tuhan. Akhirnya karena kita terus menggerutu dan terus menggerutu, kita nggak melihat pertolongan Tuhan. Lama-lama kita jadi kecewa, kita jadi marah, kita jadi tawar hati. Nah pada saat saudara dan saya tawar hati, Alkitab berkata, kecillah kekuatanmu. Kita justru semakin kecil kekuatan kita ketika kita mulai tawar hati. Di masa sulit, di masa-masa pandemi ada banyak orang yang tawar hati. Karena selalu diisi hidupnya dengan menggerutu, kecewa, nggak lagi mau datang ke gereja, nggak lagi mau beribadah kepada Tuhan, nggak lagi mau baca Alkitab dan lain sebagainya. Tawar hati. Dia pikir dia punya kekuatan. Saya mau kasih tahu justru disitulah titik lemahnya. Kalau kita udah tawar hati, nggak ada daya dorong di hidup kita. Katakan sama saya, kalau saya tawar hati nggak ada daya dorong di hidup saya. 1, 2, 3, kalau saya tawar hati tidak ada daya dorong di hidup saya. Nggak ada. Suami istri itu kalau udah tawar hati, udah nggak ada daya dorong untuk berdamai. Udah nggak ada daya dorong dalam dirinya untuk bisa rukun kembali. Itu kalau udah tawar hati udah susah saudara. Udah enggak ada kekuatan yang bisa muncul. Udah enggak ada semangat yang baru. Makanya banyak rumah tangga yang gitu, udah dah. Yang penting demi anak-anak aja. Udah enggak ada daya dorong lagi. Makanya istrinya tidur menghadap utara. Suaminya tidur menghadap selatan. Di tengah dikasih bantal guling. Sambil bilang, tolong jangan dilewatin, ini jalur Gaza. Jangan lewat ya. Udah tawar hati, susah. Udah enggak ada daya. Makanya di tengah kesulitan jaga hati, jangan sampai saudara dan saya punya respon sampai akhirnya kita tawar hati. Orang kalau udah tawar hati udah gak mau ngapa-ngapain saudara. Udah gak mau ngapa-ngapain. Hidupnya seolah-olah udah kayak autopilot aja, hidup ya syukur, enggak ya udah gitu udah. Nah mari kita responi hari ini. Kita mau bukan jadi orang-orang yang tawar hati di hadapan Tuhan. Kita mau terus jadi orang-orang yang punya semangat yang baru. Amin. Kalau kita berseru, kita bisa menerima. Habis saudara nerima, saudara ikhlas bahwa sebagai orang benar pun kita bisa saja menghadapi kesesakan, kesulitan dalam hidup. Saudara nerima, saudara berseru bukan menggerutu. Saya percaya saudara tidak akan tawar hati. Tapi kalau saudara tidak bisa menerima, saudara cuma bisa menggerutu, saudara pasti lambat atau cepat akan jadi tawar hati. Yang keempat, yang terakhir.
Ibadah jam 12 paling senang kalau dengar pendeta udah bilang yang terakhir. Haleluya. Roma 12 ayat 12. Nah, lihat sekarang Roma pasal 12 ayat 12. Baca yuk 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Alkitab bilang sabarlah dalam kesesakan. Katakan sama saya sabar. 1, 2, 3. Sabar. Sabar itu gampang diucap ya. Tapi susah dilakukan. Saking susahnya orang kasih nama anaknya sabar saudara. Supaya anaknya bisa sabar. Tapi sekalipun dikasih nama sabar belum tentu bisa sabar. Sabar itu bukan berapa kuat saudara menunggu, bukan. Kadang kita kan suka gitu ya. Wah, dia sabar sama suaminya, Pak. Dia ini udah 25 tahun menikah. Suaminya itu terkenal keras kepala. Tapi dia sabar sama suaminya. Kenapa kamu bilang dia sabar? Udah 25 tahun loh Pak. Nah, ukuran sabarnya cuman berapa lamanya waktu. Sabar itu bukan bicara berapa lamanya waktu. Sabar itu begini, berapa banyak sikap yang baik yang saudara keluarkan saat saudara sedang menunggu prosesnya. Ngerti gak sampai di sini? Kelihatan wajahnya butuh contoh ya. Saya kasih contoh nih. Biasa jam segini kan gula darah agak naik-naik dikit, mata agak merem-merem sedikit ya. Saya kasih contoh nih. Saudara di sini dengerin firman Tuhan. Yang dibilang sabar itu, tadi saya udah bilang kan, bukan berapa lama waktunya nunggu. Bisa tahan sampai selesai, sampai enggak. Tapi selama nunggu itu bagaimana sikapnya, bagaimana reaksinya, itu yang dibilang sabar. Saya enggak bukan yang di sini, yang sono-sono yang saya omongin, yang sono-sono. Itu ada orang di sono-sono kalau ibadah. Sampai selesai enggak? Sampai selesai. Sampai doa berkat enggak? Sampai doa berkat. Tapi selama ibadah, apalagi pas khotbah, matanya lihat jam terus. Sampai selesai sih, betul ya? Tapi selama ibadah matanya, kalau saya suka ngomong gini, matanya kejam. Kejam kenapa Pak? Dikit-dikit lihat jam. Ini kapan selesainya? Ini kapan beresnya? Bukan waktunya udah selesai nih. Kok nggak beres-beres? Kalau dia sampai ibadah selesai, orang bisa bilang, sabar ya dia ya. Bisa ibadah 1,5 jam sampai selesai. Tapi kalau lihat dari sikapnya selama ibadah, bisa dibilang sabar? Enggak. Saya lihatin dari sini, dari ujung sini sampai belakang sini, belakang sini, belakang. Puji Tuhan semua matanya adem. Enggak ada yang lihat jam dari tadi. Mungkin terkesima sama titik terang di kepala saya. Yang mengerti katakan amin. Sabar bukan berapa lama dia sanggup menunggu. Sabar berapa banyak sikap yang baik yang dia keluarkan dalam proses waktu. Itulah kesabaran. Alkitab mengajar kita, sabarlah dalam kesesakan. Artinya waktu saudara mengalami kesesakan, bukan berapa lama saudara mampu melintasi kesesakan. Tetapi berapa banyak sikap,
berapa banyak respon yang baik yang saudara keluarkan dalam kesesakan. Sampai pada akhirnya Tuhan membawa saudara berkemenangan dan keluar dari kesesakan. Respon kita itu yang disebut sabar. Amin saudara. Hari ini semua bisa terjadi di hidup kita. Sekalipun kita orang benar. Bagian kita meresponi dengan baik. Menyikapi dengan baik. Yang pertama, terima saja. Berdamai. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi merupakan bagian dari perjalanan hidup orang percaya. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Bukan menggerutu. Bagian kita adalah berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan tawar hati. Yang terakhir, yang keempat, sabarlah dalam kesesakan. Saya percaya kalau kita hidupi hari lepas hari, maka apapun yang terjadi, kita akan selalu punya sikap yang benar. Dan biar lewat sikap kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Mari bersyukur kepada Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur ya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru ya Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Selalu baru, selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Siang hari ini, Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Biar hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kami, musim apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami bisa meresponi dengan baik.
kami bisa bersikap dengan baik. Karena sikap kami akan menentukan apa yang kami peroleh. Sikap kami menentukan apa yang kami tuai. Karena itu biar hari ini Tuhan kami bisa jadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami jadi orang-orang yang tidak tawar hati. Kami mau jadi orang-orang yang sabar dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa sabar. Melintasi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu aku berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Yang punya pergumulan dalam hal ekonomi. Pergumulan dalam bisnis, pergumulan dalam pekerjaan. Pergumulan dalam sakit penyakit, pergumulan dalam rumah tangga. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terus ajar kami untuk berjalan dalam sikap yang benar. Ajar kami berjalan dalam respon yang benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu terbatas oleh ruang dan waktu, tapi aku percaya Roh Kudus tidak terbatas. Kami percaya Tuhan sanggup menolong setiap kami. Kami percaya Tuhan sanggup membuka jalan dan menunjukkan jalan lewat firman-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sanggup memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Kami bersuka cita buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang bersuka cita akan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, kami boleh melihat pada ibadah yang ketiga ini, jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, bukan pindahan dari cabang lain. Boleh kami sambut dengan sukacita dengan mengangkat tangan, adakah yang baru pertama kali hadir? Ada? Oh, tidak ada. Ada? Oh, tidak ada. Baik. Semua jemaat yang setia. Bapak Ibu, ini minggu ketiga di mana kita akan bersama-sama memberikan persembahan 2 kali. Yang pertama, Bapak Ibu sudah terima amplop. Ya, yang pertama ada amplop persembahan syukur kita yang kecil. Terus yang panjang itu amplop untuk persembahan diakonia. Mari kita memberi dengan sukarela bahkan bersukacita. Dan nanti Bapak Ibu setelah ibadah